Aduh, korupsi, korupsi, korupsi. Kapan coba bisa selesai ini masalah kasus korupsi? Konon nih katanya, korupsi itu sudah ada di muka bumi sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Pelakunya adalah anak buah Hammurabi, Raja Babilonia. Lumayan lama juga ya ternyata si korupsi ini sudah merajalela. Kalau di Indonesia, diperkirakan korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan. Bentuknya seperti penarikan pajak yang melebihi ketetapan. Lalu, zaman penjajahan kita kenal VOC. Ada intrik-intrik yang dilakukan saat berdagang. Hingga saat ini pun masih bisa ditemukan praktik korupsi ini. Aduh, udah deh. Banyaklah kasus korupsinya di Indonesia tuh. Bahkan, sampai bantuan sosial buat masyarakat terdampak COVID-19 aja dilibas. Apa nggak sakti tuh? Tapi, apa-apaan nih Angkutpedia bahas soal korupsi? Tahu-tahuan aja. Sebentar, karena mumpung lagi rame nih kasus perkorupsian di Indonesia. Karena ada koruptor yang kalau sama kompas.com dibilangnya maling. Minta dikasih keringanan hukuman katanya. Ya, sekali-kali iseng lah bikin konten ikutan. Boleh juga dong. Yang pasti, kalau suka sama konten ini, langsung klik subscribe dan like-nya ya. Syukur kalau mau di-share sih, kita jadi seneng juga. Nah, tahukah teman-teman, tahun 2019, sektor transportasi itu sempat menjadi kerugian negara paling tinggi karena dikorupsi. Kalau ditarik mundur lagi nih, pengadaan barang dan jasa menjadi titik paling rawan untuk dikorupsi. Pada 2017 misalnya, ada 241 kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya 195 kasus. Sementara itu, bicara sektor mana yang paling banyak diterpa korupsi pengawasan barang dan jasa, jawabannya yakni sektor transportasi. Kalau diingat-ingat, kita pernah terpapar informasi tentang kasus korupsi transportasi yang cukup ramai diperbincangkan. Kasus korupsi Merpati Nusantara Airlines, PT Transjakarta, lalu Garuda Indonesia. Mungkin ada kasus transportasi lain yang teman-teman ingat? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Kasus Garuda Indonesia, katanya terjadi tahun 2005 gara-gara ada korupsi untuk pembelian dan perawatan pesawat. Di tahun 2019, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Emir Syahsyatar, Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu, telah menerima uang suap sebesar 46 miliar rupiah dari pendiri PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo. Uang segitu banyaknya, menurut jaksa berasal dari sejumlah pabrikan mesin dan pesawat seperti Rolls-Royce, Airbus, dan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft. Kasus ini mirip-mirip sama kasus di Merpati Airlines. Cuma, maskapai yang udah dinyatakan bangkrut ini punya masalah lebih rumit loh. Sejak 2011 lalu, KPK udah mencium aroma korupsi saat Merpati membeli pesawat MA60 buatan China. Namun, entah kenapa kasus ini nggak dilanjutkan. Beberapa tahun kemudian, timbul lagi kasus baru soal pengadaan pesawat Boeing 737-500 dan Boeing 737-400 dari Amerika Serikat. Menurut pengadilan, negara dibuat rugi sampai 1 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kasus Transjakarta beda lagi. Walau bus kelihatannya lebih murah dari pesawat, tapi kerugian negara nggak kecil juga. Kasus korupsi pengadaan Transjakarta tahun 2012 sampai 2013 udah merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah. Gara-garanya ada markup buat pembelian ratusan unit bus buatan Cina ini. Oke, kita kasih data yang bagus dulu nih. Jadi, Juni 2021, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat indeks perilaku anti korupsi Indonesia meningkat dibanding tahun 2020. Indeks perilaku anti korupsi Indonesia atau disingkat IPAK tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,88 dibandingkan 3,84 pada tahun 2020.
Pada skala 0 sampai 5, nilai indeks menunjukkan bahwa semakin mendekati angka 5, maka masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya, nilai indeks yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin terbiasa dengan perilaku korupsi. Ya, sebagai warga negara, kita sih cuma bisa berharap ya, untuk kasus korupsi ini segera bisa berkurang. Berkurang aja lah, nggak muluk-muluk kok mintanya. Apalagi di tengah pandemi kayak gini. Rasanya tuh kok ya miris gitu ngelihat ada wakil rakyat atau bahkan menteri kok bisa-bisanya menutup mata sama rakyatnya dan berfoya-foya sendiri. Dah lah, agak berat nih konten kali ini. Penulis kemebul kepalanya. Semoga teman-teman bisa menikmati ya. Yang pasti sih, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya konten-konten Akutpedia. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Dan bye-bye.